Aku bersamamu saat itu. Hanya beberapa tahun lebih tua dari Zhao Zihui. Aku juga masih muda dan cantik. Melihatmu membuatku gelisah dan jantung berdebar. Bahkan pernah terpikir untuk mati demi kamu. LV Qian. Chen! Maaf. Aku kehilangan kendali. Dibandingkan dengan masa muda, kamu berubah. Semua orang berubah. Hanya sedikit hal di dalam hati yang sulit berubah. Jadi, selalu menyiksa diri sendiri. Pada akhirnya, cocok atau tidak, tergantung pada takdir. Kita pertahankan status quo dulu. Aku juga merasa tidak nyaman. Xiaosong, kamu di rumah? Tolong periksa ke lantai atas. Apakah Zhao Zihui sudah kembali? Aku menelponnya tapi HP-nya mati.
Tian, 2 jam yang lalu aku sudah bilang pada diri sendiri. Jangan naik, jangan naik. Aku takut kalau aku naik, aku benar-benar akan meledak. Ada apa lagi? Jia Xiao 2 lagi? Xiaobo. Kamu membuatku sangat takut. Pergi ke kantor. Selesaikan kontraknya. Sangat efisien. Pekerjaan sehari harus diselesaikan dalam sehari. Jumlah uang dan sahammu ada di atas. Ayo, bos. Sudah bekerja seharian, isi tenaga, cepat minum. Terima kasih. Aku akan tanda tangan. Kenapa suaranya begitu keras? Di sini ya? Ya. Ayo, biar aku yang tanda tangan dulu. Aku ingin maju. Bekerja di kantor pusat Paris. Majukan sendiri kalau mau. Aku tidak bisa memutuskan sendiri. Yan Aryu Ojo. Sebelumnya tidak membiarkanmu pergi. Sekarang mantan istri kembali ingin rujuk. Lebih tidak membantu. Dia juga tidak bisa memutuskan. Kalian yang bisa memutuskan. Air cuci kakimu sudah dingin. Aku menyimpannya untuk nanti membersihkan tangga. Baiklah, kontrak sudah ditandatangani. Besok kamu bawa kontraknya ke Xiaozong dan Sutian untuk ditandatangani. Hutian besok pulang kampung. Aku tahu. Cincinnya dia taruh di tasku. Sinsen APA Sinsen. Jangan ikut campur, berikan kontraknya padaku. Kalau begitu aku akan pergi membawa air cuci kaki dulu. APA maksudnya. Bukan Xiaozong. Kamu ngapain di sini? Mencarimu. Kalau kamu mencariku, kenapa tidak naik ke atas? Kamu lihat, untungnya aku membawa baskom air. Kalau aku membawa baskom batu, bagaimana kamu akan menghadapinya? Pertanyaan. Spesies apa yang akan melempar batu di tengah malam? Aku hanya membuat perumpamaan. Itu juga perumpamaan. Biasanya, aku membuang air ini di lantai atas. Hari ini, karena aku baru saja selesai mencuci kaki, aku membawa baskom air ini. Tunggu sebentar. Air cuci kaki. Anggap saja kamu mandi sekalian. Jia Xiao Duo. Kamu benar-benar musuhku di kehidupan sebelumnya. Kalau kamu bilang gitu, aku akan tersipu. Hayak Pantas, Hayak Pantas. Baiklah. Aku tidak akan berdebat denganmu. Begini, besok aku akan bilang ke Sutian bahwa aku mundur. Baiklah, aku mundur. Oke. Aku sudah belajar masak selama 2 tahun. Aku tidak akan bekerja untukmu. Jangan bergerak. Berdiri di sini dan tunggu aku. Kontrak. Ada apa? Tidak ada investasi dari Xiaozong. Pulpennya mana?
Aku dan Zhao Zihui sudah menandatanganinya. Memaksa aku untuk menandatangani. Lihat baik-baik, aku investasi 8.000, tidak lebih sedikit darimu. Sahamku 10, kamu 30. Zhao Zihui dan Sutian masing-masing 30. Aku sudah menandatanganinya. Lihat baik-baik sebelum menandatangani. Air cuci kaki. Xiaoli. Turunlah, makan sudah siap. Xiaoli. Sudah bangun? Xiaoli. Tante, pagi-pagi pergi kemana? Di Kyoto. Saya beli tiket kereta cepat yang sama dengan Sutian. Pasti pulang sore ini. Mesin pendingin di restoran rusak. Hari ini banyak orang makan, sudah-sudah. Tidak ada yang bikin saya tenang, jangan pulang. Saya akan umumkan, uang angpau pesta pernikahan dikembalikan. Saya janji akan pulang bersama Hutian, saya janji. Kamu janji ya? Kenapa belum bangun? Jam berapa keretanya? Jam 11.30, saya tidak pulang. Kalau tidak pulang, keluarga kamu gimana? Di rumah juga tidak ada apa-apa. Tanda tangan kontrak dulu, setelah itu masih banyak urusan. Saya tadi malam. Telepon kamu semalaman tapi tidak bisa dihubungi. Kontrak sudah selesai. Saya akan menemui kamu. Saya sedang kerja. Saya akan datang. Oke, jam berapa sampai? Saya turun. Jam 9.30. Oke. Ini dia. Ya, ini dia. Terima kasih. Ya. Kenapa cuma kamu sendiri? Harusnya berapa orang? Kamu tidak perlu datang besok, barang akan dikirim. Butuh cepat. Baiklah. Ada mobil? Duduk yang nyaman ya. Sutian, mobil saya rusak. Mobil rusak? Di mana rusaknya? Telepon restoran. Rusak di Shanghai.
Kamu di Shanghai? Mesin pendingin di restoran rusak, tidak disangka berat sekali sampai tidak bisa diangkat. Taksi juga tidak bisa dipanggil. Bukan? Kenapa kamu sendiri yang ambil mesin pendingin? Sebenarnya mau ketemu kamu. Sekarang pulang, kereta cepat juga tidak keburu. Sekarang kamu di mana? Saya tidak tahu. Kalau begitu tanya saja. Pak, Soho benar jauh nggak? Mana? Nggak jauh. Kalau gitu, tungguin aku di sana ya. Berat mesin pendinginnya kira-kira berapa? Sekitar 70 hingga 80 kilo. Bodoh banget sih, bawa sendiri. Ya udah, tungguin aku. Aku segera ke sana. Pak, tolong cepat ya. Oke. Detang, Zihui. Panik. Xiaohu, sini. Kalau ada yang nyari aku, bilang aku segera balik. Yan sudah sampai, baru aja suruh aku. Dia bilang, kalau kamu sampai, langsung masuk kali dia. Aku segera balik. Aku pergi dulu. Era engine berubah ya. Dulu kalau Yan datang, kopi susu langsung datang. Ada apa sih yang mendesak? Yan, Dia mana? Tadi kan ada. dia bilang segera balik. Tolong buatkan kopi. Aku? Udah. Sekarang kamu di mana? Sudah sampai, cepat deh, keretanya nggak keburu. Gimana kalau kamu ganti tiket aja? 2 hari lagi aku pulang bareng kamu. Nggak bisa, barangnya udah diambil. Malam ini restoran nasi bro. Kalau gitu, kamu isi mana Sounda? Blok C. Timur Blok C. Oke, ngerti. Cepetan. Yan, aku di bawah. Naik sini. Ya. Naik dulu. Pak, tolong cepat ya. Oh. Sucian. Kamu di mana? Yan tadi suruh aku balik ke kantor. Aku sampai. Zhao Xiaohui. Aku yang bawa. Apa sih yang berat banget? Mobilnya sampai terangkat. Ke stasiun kereta cepat. Bagaimana kalau mobil rusak saat ke stasiun kereta cepat? Mobil rusak itu urusanmu, kita kan sudah bayar ongkosnya. Kok bicaranya begitu? Kalau tidak suka, pesan mobil lain saja. Semuanya bilang begitu. Sudah terlambat. Waktu itu berharga, cepat keluarkan barangmu. Kalau kamu tidak mau keluarkan, aku yang akan makannya. Naik mobil. Kamu ngapain? Sudah bilang barangnya terlalu berat. Aku tambah 50, jangan ganggu perempuan, mau pergi atau tidak? Kamu kan bukan perempuan. 100 mesin dihitung 1 orang. Sudah.
Aku cari kamu untuk bicara tentang kejadian tadi malam. Aku tahu kamu mendengarnya. Kalau tidak ada urusan pekerjaan, aku turun dulu, sebentar kembali. Ngapain? Teman menunggu di bawah. Pergi saja. Baik. Kamu di mana? Mengantar pacarku ke stasiun kereta cepat. Dia datang. Aku segera kembali mencarimu. Kamu Tidak bisa, kontrak harus ditandatangani hari ini. bisa menunggu kamu kembali untuk menandatanganinya. Sudah disepakati, urusan 1 hari harus selesai dalam 1 hari. Baiklah begitu saja. Sebentar lagi aku akan temukanmu. Teman, Buka restoran bersama. Taikeku. Sama dengan keretamu. Pak, ke stasiun kereta Hongqiao. Kamu sendiri, hati-hati di jalan. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Pak, aku sebentar lagi kembali sebut. Tunggu aku sebentar. Di sini tidak boleh parkir, ongkosnya sudah dibayar. Banyak taksi di bawah. Ayo, aku yang melakukannya. Pergi. Sutian, kemari. Cepat, kenapa baru datang? Kamu tidak punya konsep waktu ya? Tahu seberapa berat ini? Kenapa nyerobot? Kita tidak nyerobot. Kami satu grup. Tolong dong. Sini. Santai aja. Ini siapa? Pacar saya Daoli. Yang ngurus restoran keluarga kalian itu pacarnya. Semua dia yang urus. Maju dikit. Kalian maju dulu. Sio Dao, restoran itu semua diurus kamu? Tante saya yang ngurus. Dapur Belkon? Chef Kwon. Nona Dao lebih cantik daripada di foto. Kamu lihat fotoku? Lah iya. Kan fotomu ada di dompet Sutian. Sering ditunjukin ke kita tuh. Mbak Ozi merayu juga harus ada dasarnya. Kapan aku bawa fotonya? Kamu ini berani ngomong. Pacarmu ini kurang perhatian. Mana ada yang enggak bawa foto pacar sendiri. Apalagi pacar secantik ini. Kalau aku jadi Dao, udah dari dulu. Kasih fotomu satu. Apa ini berat banget? Mesin pendingin. Dokumen. Ini. Kelebihan berat. Kami berdua. Kecuali bongkar koper ini. Jangan dibongkar. Bawa sebagai bagasi. Telat sehari sampai ya telat. Aku nggak perlu ke Shanghai deh. Iya. Koper seberat ini. Keluar stasiun juga nggak kuat di bawah. Kita kuat kok. Kesini bayar biaya bagasi lebih. 2 orang tetap kena biaya bagasi lebih. Satu koper cuma boleh 1 penumpang. Hitung kamu juga kelebihan.
Aku yang bayar. Berapa? 300. Sudah sampai stasiun? Nggak bisa dikurangi? Tunggu sebentar, aku antar kontrak. Nggak usah. Nanti aku cari ke kantor. Jangan, aku yang bikin telat. Tunggu bentar ya. Nggak usah, aku nggak pergi kok. Mas, cepatin dikit. Siapa nih? Teman, Semua udah selesai. barang di kosan aku belum dirapihin. Pulang ke rumah dulu beberapa hari, biar tante nggak marah. Nanti setelah beberapa hari balik lagi baru dirapihin. Luluskan kampus harus bersihin kosan. Minta tolong temen buat bantu merapin. Urusan aku belum selesai, pasti nggak bisa pergi. Udah deh, kan semua udah selesai. Ayo cepetan check-in. Nanti nggak keburu. Aku bantu angkat mesin pendinginnya ke mobil. Sampai sana suruh 11-an jemput, Mbak Ozi. Di jalan serahin ke kamu ya. Kamu nggak ikut pulang sama kita. Beneran nggak pulang? Kontrak aku belum ditandatangani, pasti nggak bisa pergi. Urusan sehari harus diselesaikan hari itu juga. Nanti ditunda-tunda malah jadi masalah semua. Nggak boleh. Kamu nggak pergi, aku juga nggak pergi. Kalau kamu nggak pergi gimana dong? Hari ini restoran keluarga kan butuh mesin pendingin. Aku nggak peduli. Pokoknya nggak boleh pulang sendiri. Xiaoli, Kamu nggak pergi, aku pasti nggak pergi. Aku telepon tante sekarang. Bilang aku juga nggak pulang. Punya tante. Xiaoli udah naik mobil belum? Belum, kasihan banget. Tante, aku nggak pulang deh. Ikut kita pulang sebentar aja bisa mati apa? Lagian, kalau kamu nggak pulang, siapa yang mau perkenalkan aku interview? Sekarang kamu udah bikin Dao Zong marah. Ini nggak bagus buat interview aku, tahu nggak? diam. Aku udah sampai stasiun, udah cari? Siapa? Nggak ada. Aku di pintu 3, kamu di mana? Jagain koper. Mau kemana? Lihat baik-baik. 4 kontrak, jumlah uang sama saham. Semua udah diubah sesuai yang kemarin dibicarakan, sekarang tanda tangan. Nggak nyangka beneran dateng. Iya dong, urusan sehari harus diselesaikan hari itu juga. Ini, ada cincinnya juga. Angkat, aku lihat dulu. Oke, tugas selesai. Kamu kembali ke Dongguan, aku kembali ke kantor. Terima kasih. Ayo, buruan naik mobil. Kamu duluan. Aku pergi. Apa itu? Biar aku lihat. Cincin. Cincin pernikahan. Kamu baru aja nikah. Siapa tadi? Aku belum pernah lihat. Kenapa kamu misterius? Deo kenal dia? Mbak Ozi, kamu jangan jadi koki lagi. Sayang kalau kamu nggak jadi penjilat. Kamu? Tapi aku sarankan kamu pikir baik-baik. Restoran ini punya siapa sebenarnya? Punya kamu. Bagaimana kalau kita berkawin? Nggak nikah.
sudah bilang ke tante. Aku ikut kamu. Kamu bilang apa? Ikut kamu kembali ke Dongguan. Dao sudah pergi. Kenapa tadi kamu foto? Biar kamu nggak bisa ngelak udah dapet cincinnya. Mei Suk. Yan, Sekarang jam berapa? Lama banget. pergi ke bank. Ini 10.000. P8 APA? Kartuku kemarin tertelan, jadi aku ambil 30.000 dari kamu. Ini 10.000 dulu, ada surat hutang baru di dalamnya. Tolong besok. Kembalikan surat hutang 30.000 itu ke aku. Semua ini nggak masalah. Memang harus dikembalikan. Kemarin malam, Aku nggak sengaja dengar percakapan kamu sama LV, nggak sengaja. Tapi terima kasih. Terima kasih APA? 2 tahun terakhir, aku sangat berterima kasih. Aku nggak mau bikin kamu susah karena aku. Kalau aku bikin kamu sama LV terganggu, aku mau pergi. Bercanda, kenapa kamu harus pergi? Aku yang terbaik di departemen, aku cintai dia. Ayah, Maksudku aku mau ke kantor pusat di Paris. Ada 1 kuota di departemen. Anda sudah berjanji kepada saya. tapi itu tahun depan. Saya takut jika harus menunggu sampai tahun depan. LV pasti akan lebih menyulitkan. Saya akan bicara dengannya. Perubahan personel ke kantor pusat akhirnya harus melalui dia. Terima kasih, Yan Zong. Saya memanggilmu untuk membahas kontrak saham catering itu. Saling duduk. Kemarin malam komputermu tidak dimatikan, saya melihatnya. Hanya membantu teman. Direktur hukumnya bernama Sutian, ada 2 orang lagi. Toko kecil di pinggir jalan seperti ini juga menarik minatmu. Ini bukan kayak kamu. Kamu selalu punya tujuan jelas dan tidak membuang waktu. Mereka dan saya saat ini adalah orang yang sama, bisa memberikan kebahagiaan. Beberapa hari ini, kalau tidak ada Sutian, saya mungkin akan sangat sedih. Alasan saya baik-baik saja sekarang. Juga termasuk kerja sama saham catering itu. Tapi ini tidak akan mempengaruhi tujuan saya. Tujuanmu adalah kantor pusat di Paris. Paris juga bukan tujuan akhir saya. Lalu apa? Hidup dengan martabat di Shanghai, punya karir yang membanggakan. Bisa memberikan hidup yang layak untuk saya dan keluarga saya. Kamu bilang tadi, mereka sama seperti kamu. Dan tidak sama dengan saya di masa depan. Tujuan saya akan ke arah yang berbeda. LV Zong adalah panutan saya. Punya status, posisi, dan karir. Layak dihormati. Dia tidak sempurna. Tapi kamu menyukainya, saya juga menyukainya. Saya khawatir dengan kontrak itu.
Kalau kamu menandatanganinya, kamu akan punya arah yang sama dengan mereka. Apakah karena saya? Sama sekali tidak. Saya punya tujuan yang jelas. Bagus kalau begitu. Kapan saya bisa tahu hasilnya? Kamu bilang pergi ke kantor pusat di Paris. Kalau saya tidak ingin kamu pergi terlalu cepat. Anda sudah berjanji kepada saya. Kalau tidak ada hal lain, saya akan bekerja. Perintah dari Direktur Relve. Pergilah. Pelen, Pelen. Biarkan aku bantu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Biarkan aku bantu. Kamu bawa kopermu sendiri saja. Kokak Tion di sini. Direktur Dao, makanlah. Aku tidak makan, terima kasih. Makanlah, makanlah. Setelah perjalanan panjang, aku lihat kamu belum makan apa-apa. Halo, perkenalkan, aku Bao Xiaohua. Mereka memanggilku Baozi. Aku teman sekelas Sutian. Datang untuk bekerja di restoranmu. Hello, aku Shi-Er. Kamu di dapur, aku di depan. Kepala pelayan, masih muda sudah jadi kepala pelayan. Kamu hebat sekali. Pengantin pria. Ada acara bahagia di restoran. Kamu bilang yang mau menikah suka ke restoran. Tidak merasa repot. Kita bisa ikut merasakan kebahagiaan. Bibi, Xiaoli sudah pergi ke restoran. Aku sudah bilang ke sebelah. Sutian, ganti baju jas begitu turun dari mobil, jangan lupa. Kamu turun dulu, masuk dari pintu belakang, aku tunggu di depan. Selamat, Direktur Dao, selamat. Terima kasih, masuklah, terima kasih, selamat. Maaf, selamat. Direktur Dao, mobilnya sudah datang. Ayo, masuk dulu. Selamat. Sini. Direktur Dao, jasnya? Di mobil, ambil. Kenapa angin di kota Yuan besar sekali? Kamu bilang angin besar, sudah berapa lama kamu tidak pulang? Ayo, cepat ganti jas. Jas. Ganti. Jas apa? Ganti dulu, ganti di mobil. Ayo, bantu aku. Cepat. Selamat, Kakak Tian. Mulai sekarang aku panggil Kakak Li sebagai kakak ipar. Panggil apa? Ada apa? Kamu lihat tulisan besar itu, kamu tidak bisa baca ya? Sutian dan Daoli menikah. Bukan. Kenapa aku tidak tahu hal sebesar ini? Sekarang kamu sudah tahu kan? Xiaoli tahu nggak? Lebih awal tahu daripada kamu. Udah deh, jangan mikir lagi. Sekarang lari aja udah telat. Aku kasih tahu, antara Taiwan. Setengah teman-teman udah pada minum di dalam sana. Ayo masuk. Ada apa sih? Nikah dong? Tunggu dulu.